Bersama ini penyampaian pandangan dan analisa kami, Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia, terkait pernyataan Anwar Abbas, salah satu petinggi Majelis Ulama Indonesia. Terorisme di tubuh Majelis Ulama Indonesia, gerakan khilafah yang merongrong Pancasila dan terindikasinya NATO di dalamnya yang saling terkait. Pertimbangan kami sebagai berikut. 1. Khilafah adalah sistem pemerintahan monarki agama yang terindikasi terkait erat dengan gerakan Hizbut Tahrir yang bermarkas di salah satu negara NATO, yaitu Inggris. Yang kampanye khilafah diusung besar-besaran oleh Hizbut Tahrir Indonesia dalam kurung HTI. Padahal sangat jelas dalil khilafah mengharamkan negara kafir alias negara yang tidak menjalankan syariat Islam, yang notabene Inggris adalah negara kafir menurut dalil khilafah. Tapi kenapa khilafah justru bermarkas di Inggris? Bukan tidak mungkin khilafah bekerja demi kepentingan Inggris untuk membuat kekacauan di Indonesia, untuk menguasai Indonesia, merongrong Pancasila. 2. Khilafah selalu bergerak merongrong Pancasila yang tidak sungkan-sungkan menyatakan bahwa Pancasila togut, sang saka merah putih haram, dan Indonesia negara kafir karena tidak menyerapkan syariat Islam sebagai hukum tertinggi di Indonesia. Itu yang selalu digembar-gemborkan oleh mereka. 3. Terorisme dalam tubuh Majelis Ulama Indonesia sangat jelas. Atas ditangkapnya beberapa oknum pengurus Majelis Ulama Indonesia yang terindikasi dengan gerakan terorisme di Indonesia, yang kita tahu bersama, gerakan terorisme di Indonesia menginginkan untuk menegakkan hukum syariat Islam di Indonesia secara kafah. Seperti apa yang didalilkan dan dikampanyekan oleh kelompok-kelompok khilafah. 4. Pernyataan Anwar Abbas, petinggi Majelis Ulama Indonesia, yang meminta negara Republik Indonesia dibubarkan, sama artinya pernyataan itu sangat jelas tindakan melawan negara, merongrong ideologi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, dan ingin menghilangkan rakyat Indonesia. 5. Hubungan terindikasinya NATO. Khilafah hidup dan bermarkas di negara NATO, yaitu Inggris, dan sangat tenang berdampingan dengan pemerintahan monarki Inggris yang menurut dalil khilafah adalah kafir. Bahwa ini bisa dikatakan sandiwara politik dengan tujuan tertentu, menghidupi lawan untuk memusuhi yang menghidupinya, itu tidaklah mungkin, karena kata yang tepat adalah menghidupi para pengkhianat dari suatu negara untuk dipekerjakan demi kepentingan yang menghidupinya, alias menghidupi khilafah untuk bekerja demi kepentingan Inggris dalam kurung NATO. Kesimpulan, pernyataan Anwar Abbas yang meminta negara Republik Indonesia dibubarkan, terorisme di tubuh Majelis Ulama Indonesia, gerakan khilafah, dan terindikasinya NATO dalam pergerakan tersebut adalah satu sistem yang saling terkait untuk kepentingan menguasai Indonesia. Lihat rangkaian peristiwa. Australia yang notabene negara persemakmuran dari monarki Inggris mencoba mengintervensi Pulau Pasir yang jelas-jelas wilayah tanah air Indonesia diklaim sebagai wilayahnya, yang kita tahu bersama
suaka politik bagi para gerombolan pengacau keamanan di Indonesia, banyak lari meminta suaka politik di Australia, bahkan juga tidak sedikit di antaranya juga nyaman hidup di negara Inggris dalam kurung NATO, dengan selalu berpropaganda ke dunia internasional bahwa Indonesia melakukan pelanggaran HAM, gerakan khilafah dan terorisme seperti ISIS. Banyak pemberitaan yang menyatakan adalah bentukan Amerika dalam kurung NATO, yang secara internasional isu tersebut bukan rahasia lagi. Pernyataan Anwar Abbas meminta negara Republik Indonesia dibubarkan setali 3 uang dengan terindikasinya NATO, gerakan khilafah dan terorisme yang sama-sama merongrong Pancasila dan bentuk usaha-usaha melawan negara Indonesia, baik dari dalam maupun dari luar, yang kita tahu bahwa khilafah, terorisme di tubuh Majelis Ulama Indonesia, dan pernyataan Anwar Abbas yang meminta negara Republik Indonesia dibubarkan adalah terkait erat dengan ideologi di bawahnya, yaitu Syarikat Islam, yang dalam catatan sejarah Indonesia sangat jelas bahwa Syariat Islam yang selama ini terus-menerus melakukan laten dan melahirkan para pengkhianat-pengkhianat bangsa dan negara Indonesia. Dari DITII yang bergabung dengan APRA, pimpinan Westerling, yang DITII sendiri bersumber dari Syariat Islam, PRRI Permesta yang dimotori Masumi, yang dibantu oleh Sekutu dan Masumi bersumber dari Syariat Islam, PKI yang dimotori oleh tokoh-tokoh Syariat Islam yang juga bersumber dari Syariat Islam. Sampai dengan sekarang, gerakan khilafah dan gerakan terorisme juga bersumber yang sama, yaitu Syarikat Islam. Begitupun dengan demo-demo yang berkategori pengacau keamanan, mengganggu ketertiban umum, juga bersumber dari Syariat Islam, yang bertujuan menegakkan Syariat Islam di Indonesia dan selalu melawan kebijakan pemerintah negara Republik Indonesia. Harapan kami, Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia, kepada pemerintah negara Republik Indonesia, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo selaku yang mewakili Presiden Indonesia, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan rakyat Indonesia atas kewenangannya mengelola negara Republik Indonesia, supaya rakyat Indonesia leluasa membela negara Indonesia dari rongrongan dalam negeri sendiri maupun dari luar. Kepada TNI Polri supaya bertindak tegas terhadap para pengrongrong negara, Majelis Ulama Indonesia harus segera dibubarkan, karena sangat jelas statement dari Anwar Abbas adalah subversif, yang jelas-jelas negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, yang berdasar pada Pancasila. Sangat jelas statement tersebut ingin menggantikan rakyat menjadi umat, mengganti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan khilafah, dan harus segera dikenakan sanksi hukum terhadap Anwar Abbas maupun Majelis Ulama Indonesia. Selamat merenung dan menganalisa, saudara-saudaraku sekalian sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia. Selamat berjuang, hak rakyat harus kembali merdeka. Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia, pergerakan rakyat menuju alam kemerdekaan.